Pin, silakan. Oke, siap. Sebentar ya, kita kasih full dulu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi nih, Ko Belvin dari Ibu Agustina. Bagaimana tips dan trik cara screening saham kalau kita ingin beli pagi jual sore dan beli sore jual pagi nih? Nah, itu gimana, Ko Belvin? Kalau screeningnya tetap seperti yang tadi saya sampaikan tadi. Kalau untuk analisa teknikalnya saya pakai candlestick. Nah, ketika kita ngecek saham-sahamnya yang masuk watchlist kita, ketika penurunan ada candlestick misalnya yang hammer lah atau tweezer bottom keluar, ya masuk aja di penutupan. Jadi udah nampak ada tekanan beliknya itu lebih kuat. Nah, jadi kalau untuk pagi itu ya lihat running trade ya biasanya ya. Yeah. Di waktu awal-awal buka pagi-pagi, terus ya ketika sebelum buka itu udah ada euforianya gitu. Jadi hari sebelumnya udah mulai ada euforianya, kita juga bisa masuk di sana juga. Ya paling penting kita lihat sifatnya lah. Kita setiap hari kita lihat saham-saham yang bisa naik banyak, kita pelajari sifat-sifatnya gitu. Paham. Oke, berarti lanjut. Tadi kan sempat disebutkan tentang analisa teknikal nih. Nah, indikator favorit dari Ko Belvin sendiri itu apa, Ko? Kalau indikator saya pakai moving average. Moving average. Cuman kalau yang saya paling pakai itu maksudnya bukan indikator ya, itu pattern ya. Saya pakai candlestick pattern sama chart pattern gitu. Jadi soalnya indikator itu lebih ke lagging ya. Jadi yes. harganya udah keluar dia baru muncul. Betul. Jadi lebih lagging. Kalau misalnya candlestick kan kita udah nampak tuh, tinggal kita tunggu break high-nya aja kan. Tapi indikator juga sangat membantu untuk ngelihat tren, terus ngelihat. Jadi indikator itu kan untuk alat bantu kita lah. Jadi kita pakai untuk menjadi alat bantu kita gitu. Jadi kita bisa lihat ketika ada tekanan jual mulai melemah atau maksudnya udah tinggi, itu udah melemah ya, tekanan buy-nya kita juga bisa pakai indikator. Paham. Lalu melanjutkan tadi, nah kan kalau kita dari Ko Belvin sendiri lebih banyak menggunakan candle sama pattern-pattern itu nih. Apakah Ko Belvin juga mengcombine dengan volume atau gimana, Ko? Harus volumenya juga harus dilihat. Jangan kita masuk nggak bisa jualan ya. Bit-nya nggak ada bit-nya ompong-ompong bolong-bolong kan. Jadi harus dilihat juga volumenya juga. Tapi biasanya saya nggak lihat volume hariannya itu berapa banyak. Saya lebih lihat bid offer-nya lah. Jadi sesuaikan misalnya satu papan itu 10.000. Nah, jadi saya belinya ya paling 3 papan, 4 papan. Sesuaikan dengan bid offer juga gitu. Tapi kalau misalnya saya sering trading di sana dan saya tahu sifatnya juga, saya bisa berani masuk lebih banyak lagi gitu. Oke, paham. Berarti pas scalping itu apakah kita juga pakai chart gitu atau gimana, Ko? Pakai chart menitan atau gimana gitu? Bisa juga pakai chart menitan. Jadi ketika ada euforia naik terus. Biasanya kalau lagi sahamnya naik tuh, itu kan nggak mungkin langsung naik terus dari jam 9 sampai jam 3 kan. Jadi dia naik terus ada koreksi. Nah, itu biasanya pakai chart menitan, 1 menit atau 3 menit. Oke, paham. Nah, mungkin kalau dari saya itu dulu, Cimarta, boleh silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Chandra. Kita mau lanjut lagi. Nah, ini mungkin lebih ke arah psikologi nih, Belvin. Jadi, sahabat Mira Asset kan di sini banyak yang trader pemula nih. Dan biasanya masalah trader pemula pada umumnya adalah nyangkut. Nah, kalau dari Belvin sendiri, Belvin sejauh ini pernah nyangkut nggak sih, dan gimana caranya, maksudnya keputusan Belvin akhirnya kalau misalnya nyangkut, terutama bukan nyangkut yang dikit-dikit ya, nyangkut misalnya udah di atas 10%, 30%. Nah, itu biasanya Belvin kasih sarannya seperti apa nih? Gini Bu Marta, biasanya trader yang nyangkut itu jujur aja ya, kita langsung ngomong nggak ada trade plan-nya, nggak ada stop loss-nya. Nah, jadi dia nggak ada stop loss. Biasanya kalau ada stop loss atau trailing stop yang biasanya saya pakai, stop loss 5%,
atau trading stop itu enggak bakalan nyangkut karena ketika kena stop loss kita 3% atau 5% kan jual, otomatis enggak nyangkut. Nah, biasanya kalau udah terlanjur, oke, kita bisa worst case kita nggak tahu tiba-tiba ada terjadi perang atau apa-apa kan kita nggak tahu kan, buka langsung turun. Nah, itu bisa pakai teknik switching. Jadi kita switch. Nah, di saham yang lagi turun ini misalnya udah minus 10%, 15%. Kita switch, kita jual, cari saham yang potensi naik. Jadi ini kan lagi potensi, maksudnya trennya lagi turun nih. Mengapa kita pertahankan? Mindsetnya kita juga harus bagus. Ini lagi turun. Nggak usah kita pertahankan, kita switch saja. Anggap kita ganti ke saham yang potensi naik. Jangan kita pikirannya ini kita cut loss ya. Jadi lebih mindset kita itu kita ganti ke saham yang potensi naik gitu. Oke, berarti tetap mencari peluang-peluang di tempat lain begitu ya, Belvin? Iya benar. Jangan, biasanya orang lebih batu ya, kita bisa bilang batu. Dia misalnya dia loss di sini, dia mau cuan di sini. Kan nggak harus kan. Misalnya kita loss di saham A, ya kan 15%. Kan saham B misalnya ada potensi naik, kita switch saja. Ngapain kita batu tetap harus cuan di saham A yang lagi downtrend gitu. Iya, jadi nggak memaksakan gitu ya. Iya, jangan dipaksakan. Iya. Sakit nanti. Dan Belvin, kita mau nyambung lagi juga nih tentang psikologi. Jadi biasanya kalau mereka yang udah tadi tuh udah kena misalnya nih udah oke nih masang cut loss-nya, bener masang cut loss misalnya 2%, 3%, tapi terus lebih banyak kena cut loss-nya daripada untungnya. Nah, itu tuh gimana sih ngembaliin psikologinya bahwa ini tuh kamu tuh bisa gitu loh, bukannya gagal gitu. Jadi saya sangat menyarankan sebelum kita trading dana besar, kita tes dulu trade plan kita ini bisa menghasilkan atau belum. Jadi kita pakai dana kecil dulu. Ya kalau kita pakai dana kecil misalnya di bawah 10 juta, 5 juta, kena cut loss 3%, misalnya masih rasa lebih banyak, kita pakai lebih kecil lagi. Sekali beli 500.000. Nah, di sana kita tes trade plan kita bisa menghasilkan atau tidak. Kalau belum bisa menghasilkan, belum bisa menumbuhkan aset kita, ekuitas kita, sebaiknya jangan top up dana dulu. Jadi bukan kita rancang trade plan, langsung kita trading. Harus dites dulu, cocok enggak dengan kita. Kadang cocok dengan orang lain kan enggak cocok dengan kita gitu. Jadi kita harus tes dulu trade plan kita, bisa menumbuhkan aset kita atau belum. Kalau udah bisa menumbuhkan, tentunya kan kena stop loss-nya lebih dikit dong dari kita ambil profit kan. Nah, kalau udah bisa gitu, baru kita top up deh gitu. Oke, baik. Jadi perlu dites dulu. Nah, kalau Belvin sendiri ya, dari pengalaman Belvin nih 10 tahun kurang lebih di market, sampai ketemu trading plan yang istilahnya paling top, paling manjur, itu butuh waktu berapa lama sih? Kalau kita trading hampir setiap hari ya, bukan kita cuma ngikut-ngikut aja ya. Kalau kita pantau market setiap hari, itu 1,5 tahun sampai 3 tahun bisa. Soalnya ada teman saya juga yang saya ngajarin, dia dalam waktu singkat aja 1 tahun sampai 3 tahun udah bisa trading mandiri dan profitnya bisa konsisten lah. Walaupun ya tentunya trading tetap ada yang cut loss ya, cuman terukur gitu. Oke, baik. Jadi sahabat Mira Asset, kalau baru loss-nya 1 bulan atau 2 bulan, itu belum apa-apa ya, Belvin? Ya kalau kan market kan kadang ketika kita masuk lagi apesnya baru mulai, itu lagi downtrend kan. Kalau lagi downtrend memang susah untuk cari profit. Nah, tapi ada hal bagusnya. Kita diasah ketika downtrend kita bisa bertahan gitu. Oke, berarti tadi sahabat Mira Asset, untuk seorang Belvin hingga sampai saat ini itu butuh waktu tadi itu 10 tahun di market, dan untuk planningnya butuh waktu 1 tahun sampai 1,5 tahun. Jadi kalau yang baru-baru belajar jangan buru-buru putus asa. Terima kasih Belvin. Untuk selanjutnya silakan Chandra. Oke, menarik Diko. Kita balik lagi nih ke kehidupan Ko Belvin nih. Ko Belvin ada yang menanyakan. Nah, bagaimana awalnya Ko Belvin mengenal saham saat pertama kali sampai akhirnya hingga sekarang nih Ko Belvin? Boleh silakan Ko Belvin. Jadi awal mula saya tahu saham itu ya mungkin dari TV, tapi yang lebih langsungnya itu dari teman saya. Jadi saya ada bawa laptop di kuliah, terus saya lihat market
mata uang. Nah, jadi teman saya, kok lu nggak coba saham aja gitu. Nah, saham itu kan ada perusahaannya, lebih safety dan lain-lain. Saya bilang, kalau saham kan butuh modal besar kan. Kita kan lihat di TV, oh nih, investor saham itu butuh dana miliaran atau berapa triliun lah kita. Tapi dia bilang, ini bisa mulai dong dari 10 juta. Hah? Saya bilang, 10 juta bisa? Iya bisa. Jadi dari sana saya mulai tertarik lah tentang saham. Jadi saya buka rekening sahamnya itu, saya dari kuliah saya, naik, kalau di Medan itu ada namanya becak motor. Saya naik becak motor sampai ke sekuritas. Waktu itu namanya Daewoo Sekuritas. Jadi sebelumnya Mirai kan ada Daewoo Sekuritas. Nah, saya bukanya dari sana. Saya pakai Daewoo, terus KDB Daewoo, sampai sekarang Mirai Aset saya masih pakai Mirai Aset gitu. Paham, 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 paham. Jadi dari awal langsung dari Daewoo berarti ya, Daewoo Sekuritas ya? Ya, sampai Oke. sekarang di Mirai Masih Aset. tetap Mirai Aset di hati. Oke. Nah, ini kita lanjut lagi nih kok. Pertanyaan lanjutan dari Ibu Esther Situmorang. Nah, tadi kan sempat disebutkan dari modal awal Kobe Flynn itu 12 juta nih kok. Nah, itu dalam berapa lama nih jadi miliarder hingga sekarang? Apakah pernah top up atau itu memang modal 12 juta murni dari awal? Nah, gimana kok? Oke, modalnya tuh 12 juta, tentunya kalau kita mau cepat kan harus ada top up. Ya, Nah, tapi sebelum kita top up itu harus bisa berkembang dulu. betul. Jadi 12 juta itu misalnya udah bisa berkembang menjadi 20 juta, 30 juta, berarti trackpad-nya udah cocok, baru top up. Saya ada top up, tapi top up-nya mungkin di awal itu yang mau masuk miliaran itu saya nggak sampai banyak sih. Lebih dari trading, profitnya itu di compounding Dulu. lagi, dilipat terus sampai miliaran gitu. Paham. Berarti kebanyak dari profit tadi ya? Ya, dari profitnya lagi itu kan dari modal lagi kan. Gitu. Betul. Compounding interest. Oke. Ya. Keajaiban Nah. dunia ke-8. Yoi. Oke, kita lanjut lagi nih Kobelvin. Nah, di dalam satu hari atau di dalam satu hari itu Kobelvin maksimal transaksi berapa saham kok? Gitu. Gimana? Saya bisa puluhan sih. Waduh. Cuman yang saya share aja kan, maksudnya saya share trade plan saya. Biasanya kan saya ada share trade plan saya di Twitter, di IG kan. Itu kan cuma satu saham. Betul. Sebenarnya saya trading harian itu bisa sampai puluhan saham. Wow, banyak sekali. Keluar masuk puluhan saham. Ya minimalnya itu 6 sampai 8 saham lah. Gitu. Berarti langsung cash-nya habis buat 8 saham itu atau nyisain cash juga nih? Kalau saya nyisa banyak cash. Oh, oke. Okay. Soalnya kan maksudnya dari profit itu kan terkumpul terus kan. Saham gorengan kan kadang nggak bisa masuk banyak kan. Betul. Nah, jadi saya sisain cash, ada yang saya invest juga di rekening lain ya. Maksudnya yang trading, ya invest gitu. Siap. Tapi bisa juga ketika ada yang bagus, saya masuk sampai cashnya sisa dikit gitu. Oh. Tapi saya jaga jangan sampai minus lah gitu. Berarti nggak pakai margin kok? Dulu awal-awal waktu masih puluhan juta saya sering pakai margin. Hampir setiap hari saya pakai margin. Keren. Pakai marginnya tuh terukur. Saya cuma pakai di hari itu ataupun cuma sampai keesokan harinya. Oke, paham. Lalu kita lanjut nih, Kobelvin. Ada yang nanya nih. Nah, Kobelvin sering menggunakan corporate action nggak buat masuk? Misalnya ada nih emiten red issue, ya udah Kobelvin masuk gitu. Atau jarang pakai seperti itu kok? Ada pakai, tapi soalnya corporate action kan itu tidak, maksudnya jarang-jarang ada ya. Ya. Jarang-jarang ada. Tapi kalau ada, saya juga tertarik. Saya masuk dulu seperti contoh ya. Waktu BPKP itu kan ada masuk tuh yang dari Korea. Nah, dari sana saya juga mulai trading di sana, mulai masuk di sana. Jadi corporate action itu salah satu hal penting juga gitu. Berarti untuk sejauh ini nih, nah Kobelvin itu lebih ke arah buy on news atau gimana nih kok dalam menyikapi news yang beredar gitu? Saya biasanya news itu ya waktunya jualan ya. Oh, oke. Yeah. Tapi kan enggak, memang ada news itu makin naik. Tergantung dari yang pemilik banyak sahamnya itu. Soalnya kadang ada news mereka mau cari nama ya, atau cari euforia di saham tersebut, ada news
mereka malah beli lagi. Nah, itu yang bisa membuat auto reject. Jadi kita harus lihat juga ketika ada news, apakah ada tekanan jual atau tekanan besar dari, maksudnya tekanan beli yang besar dari biasa yang kita bilang bandar atau market makernya. Kalau dia beli ya saya ngikut juga, karena kita kan bisa macam harus perhitungkan apa yang dipikirkan oleh yang pemegang banyak itu kan. Gitu. Betul. Oke, mungkin dari aku itu dulu. Silakan Cimarta jika ada pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih Chandra. Dan Belvin, kita mau buka open mic nih untuk beberapa peserta. Belvin, jadi nanti Silakan. akan ada peserta yang tanya langsung ya. Jadi sahabat Mira Asset yang mau tanya langsung raise hand ya. Nanti kita pilihin beberapa orang. Jadi untuk nanya langsung ke Belvin. Kalau boleh pertanyaannya singkat dan jelas ya. Kita pilih ya. Oke. Michael dan Glenda boleh tolong dibuka. Wah, ini banyak nih yang raise hand. Boleh dibuka atas nama ini yang paling atas nama Bapak Totong Tanuwijaya. Oke, Bu, sebentar ya. Iya. Pak Totong Tanuwijaya ya. Oke. Silakan Bapak Totong. Halo Salam Pak profit, Totong. Pak. Halo Pak Totong. Bisa di-unmute untuk mic-nya. Halo Pak Totong. 3 detik tidak jawab, kita lempar lagi. Ganti lagi. Oke. Kita lanjut ke yang bawahnya Michael, Bapak atau Ibu Rizal Sali. Bapak atau Ibu Rizal Sali? Bapak Rizal mungkin? Halo. Selamat siang. Cek. Mungkin Belum? kita mulai dari yang bawah kali, Bu ya. Oke, kita mulai kelihatan yang... Oh ya. Baru mau deh. Oke, selamat siang Pak Rizal. Silakan siang. Pak Rizal. Salam profit Pak Rizal. Salam profit dari BLC dari Rantu Prapat, Ko Belvin. Oh, dekat nih. Iya. Ya. Gimana Pak? Tadi kan ada money management dia 10% dari power buying untuk satu saham. Ekuitas kita ya. Yang kemudian dia 10% dari power buy saham power buying-nya, atau idealnya itu berapa saham yang ada di portfolio kita gitu. Oke. Jadi 10%-nya itu di awal Pak. Maksudnya untuk jaga psikologi kita. Soalnya psikologi kita kan sangat berpengaruh ya. Kalau kita misalnya kita pakai 100%, takutnya kita ketika baru turun 1% kan itu udah apa ya, kena mental atau baper ya. Tapi kalau 10% ketika turun sedikit kan kita masih santai. Nah, itu kita harus cari psikologi santainya itu di situ. Terus kalau misalnya 10% kita udah sering cuan, kita bisa naikkan jadi 15% ataupun 20%, tapi jangan melebihi sampai 30%. Jadi kita tetap jaga di area situ untuk jaga psikologi kita. Nah, itu biasanya dari ekuitas kita, Pak. Misalnya total uang kita di portfolionya itu, misalnya ada 100 juta, ya kita pakai 10 juta. Kalau power buying kan itu udah termasuk margin ya, Pak. Nah, untuk saham yang saya anjurkan itu dalam satu hari ya, untuk awal-awal itu 2-4 saham dulu. Tapi kalau udah bisa manage, baru pelan-pelan dinaikkan gitu, Pak. Baik, terima kasih Belvin. Terima kasih Pak Rizal untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi ya Pak Rizal dan Belvin ke penanya berikutnya atas nama Ibu Hana. Ibu Hana boleh bersiap. Silakan di-unmute mic-nya. Halo, selamat siang Bu Hana. Oke, selamat siang Bu Hana. Kita ubah. Oke, kita ganti. Lanjut ya. Kita ganti ya, tidak ada suara. Baik, kita lanjut ke Ibu Tuti Alawiyah. Michael atau Glenda boleh dibantu ke Ibu Tuti Alawiyah. Selamat siang Ibu Tuti. Halo, selamat siang Bu Tuti. Halo. Halo, Bu Tuti, passwordnya. Oke. Kayaknya saya kurang beruntung pilihannya. Chandra mungkin boleh pilih Chandra. Oke. Sekarang coba aku yang pilih ya. Ini kita Bu Tuti kita skip dulu. Coba kita pilih Bapak Bisma Reza. Bapak Bisma Reza, boleh bersiap? Bapak Bisma Reza. Ya. Halo, selamat sore. Halo, audio saya masuk?
masuk. Silakan Bapak pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada tim Mirai Asset. Saya mau tanya ke Ko Belvin, Pak untuk pemula cari entry point paling ideal tuh gimana sih? Untuk pemula lebih baik kita ya harus cari saham yang sering naik banyak dulu ya. Pertama Pak, kalau kita mau trading harian ya, sering naik banyak dalam satu hari, 1 minggu sampai sebulanan terakhir. Terus cari ketika dia koreksi Pak. Nah dia koreksi, terus mulai ada tekanan baik, itu bisa dilihat dari candlestick. Terus konfirmasi ke bid offer. Jadi itu perlu dipelajari dulu. Dan pakai dana kecil dulu. Jadi itu entry point-nya itu adalah ketika saham yang udah naik banyak, sering naik banyak lah, 20% atau 30%, 1 minggu sampai sebulan, terus dia terjadi koreksi Pak. Nah terjadi koreksi, terus muncul candlestick seperti doji atau hammer yang seperti saya sampaikan tadi. Itu adalah salah satu entry point terbaik menurut saya Pak. Gitu. Terus harus dikombin lagi dengan lihat bid offer Pak. Jadi bid offernya itu mulai menebal bidnya, offernya itu mulai menipis gitu. Harus dikombin. Oke, terima Baik. kasih kok. Terima Baik. kasih. Oke. Terima Pak kasih Bisma. Belvin, Salam terima profit. kasih Pak Bisma. Kita satu orang lagi ya Belvin untuk yang live. Selanjutnya Ibu Rini Khairani. Ibu Rini Khairani boleh dibantu Michael atau Glenda. Ibu Rini Khairani. Halo, Selamat siang Ibu Rini, silakan. selamat siang Ibu. Terima kasih tim Mirai. Halo, salam kenal Ko Belvin. Salam Saya Rini profit. dari Medan. Salam Koper-koper Bu profit. ini, Mbak Rini. Iya Siap. nih Ko Belvin, saya kan termasuk pemula. Jadi Benar. kemarin mau belajar trading gitu kan. Ternyata kan karena saya sambil kerja lah. Ternyata pada saat marketnya down, saya memang gak ada trading plan, jadi jadi dia turun terus. Saya pikir Iya. kan minus 5%, ya udahlah saya diamin. Nah ternyata marketnya makin turun dan sekarang 30%. Nah punya solusi nggak dari Ko Belvin gimana nih kalau yang sudah turun 30%, dari psikologinya gimana kita supaya bisa bangkit lagi atau gimana gitu kok. Oke, siap Bu Rini. Jadi Dan kalau kok yang kedua pertanyaannya, Oke, pengen tahu siap, juga boleh. nih kok selama kok 10 tahun trading, Hampir 10 profitnya udah tahun ya. berapa besar nih kok? Maksudnya kok udah udah berapa nih ininya gitu, profit dari trading saham. Oke, Terima kasih iya. kok. Siap Bu Rini. Oke. Jadi yang seperti kasus Bu Rini itu yang pertama yang saya tangkap, Bu Rini bekerja ya. Jadi kalau Bu Rini bekerja lebih cocok untuk nge-swing atau investasi Bu. Jadi invest saham. Nah, jadi Ibu nge-swing aja. Jadi cari saham yang awal uptrend. Nah, jualnya itu nanti awal downtrend. Jadi lebih aman. Jangan cari saham yang untuk trading harian, Bu. Nah, yang kedua, kalau Ibu misalnya udah minus banyak, karena kan nggak ada trading plan. Nah, mulai sekarang Ibu harus buat trading plan dulu. Yang seperti saya bilang, Ibu cocoknya nge-swing. Jadi, harus buat trading plan untuk nge-swing. Masuknya di awal uptrend, keluarnya di awal downtrend. Pakai chart pattern seperti invest and shoulder tadi, double bottom tadi, dan ada lagi yang lainnya. Jadi, cari yang awal uptrend. Nah, yang kedua, kalau misalnya udah minus 30%, udah ada trade plan ya, Bu. Itu bisa di switch, Bu. Jadi yang 30% ini kan kita nggak tahu nih downtrendnya seberapa lama. Nah, ketika saham lain yang ada mau uptrend atau udah mulai awal uptrend, pikiran mindsetnya itu di switch aja, Bu. Gitu. Terus yang terakhir, yang ditanyakan profitnya seberapa besar, saya ada share di IG, Bu. Jadi udah ada miliaran lah, Bu. Gitu. Iya, jadi jangan iri ya sahabat Mirai Asset. Aduh kepengen ya semuanya, saya juga kepengen. Tapi balik lagi ya, itu semua hasil Harus dari berproses. kerja keras semuanya ya, Belvin. Benar. Jadi nanti kita sama-sama belajar begitu ya. Baik, terima kasih Bu Rini dan terima kasih Belvin. Kita langsung masuk ke sesi berikutnya, di mana di saat ini Belvin kita nanti akan minta tanggapan atau komentar Belvin terhadap beberapa saham nih Belvin, boleh ya?
Boleh, boleh, boleh. Sifatnya bukan rekomendasi, hanya komentar aja atau Komentar. edukasi. Ya, Siap, oke. Dan sahabat Mirai Asset, Disclaimer on cara pilihnya gimana? Jadi sahabat Mirai Asset langsung masukin saham yang pengen kamu tanyain sekarang. Ada beberapa menit nih, nanti Chandra akan pilihin beberapa saham, jadi langsung masukin di kolom chat. Nah, sambil nunggu Belvin, saya mungkin boleh nanya sedikit nih Belvin, kalau misalnya, kalau Belvin sendiri tuh sama terkait dengan news ya, kalau menurut Belvin ya, sebenarnya kalau misalnya tadi kan Belvin bilang sebenarnya news itu bisa untuk keluar market gitu ya. Di luar itu kalau menurut Belvin sebenarnya ada nggak sih news tuh yang bisa diandalkan, yang bisa jadi istilahnya jadi indikator atau indikasi baik nih bahwa suatu saham akan naik. News apa yang dicermati? Newsnya salah satu corporate action. Jadi misalnya ada perusahaan besar yang mau masuk di saham tersebut, gitu. Itu salah satu yang paling bagus. Terus ada juga ya dividen juga oke, tapi biasanya dividennya itu sebelum dia sekarang kan seminggu 2 minggu itu udah mulai naik. Nah, jadi itu juga salah satu news yang corporation yang ada itu yang bagus. Terus tapi yang paling bagus ketika ada investor yang masuk dan investornya itu besar gitu. Oke, jadi kayak private placement gitu ya, Belvin? Ya, benar-benar. Oke. Nah, Belvin, satu pertanyaan lagi nih sebelum sahabat Mirai Asset 1 menit lagi ya masukin sahamnya. Jadi Belvin, gimana Belvin membedakan itu antara news yang beneran atau news yang sifatnya tuh cuma noise aja atau ganggu lah istilahnya, atau yang bohong gitu? Biasanya saya combine lagi, saya ngecek lagi ke chartnya, terus lihat ke bid offernya. Nah, kalau misalnya news yang bagus itu tentunya ketika newsnya ada itu naiknya bisa banyak, Bu. Jadi kita harus kita catat juga. Misalnya news A ada corporate action ada right issue. Dan right issue-nya kita harus pelajari juga lah itu komposisinya ya. Nah, berarti naik tuh. Nah, kita catat. Terus misalnya ada investor masuk. Terus sahamnya juga naik. Kita catat aja news apa aja yang berpengaruh besar ke pasar langsung gitu. Dan kalau misalnya ada news yang noise itu biasanya kan udah naik dikit langsung turun. Nah, itu lihat juga di pasar. Biasanya ya yang punya saham banyak itu ketika ada news salah satu cara untuk exit juga. Tapi banyak juga ketika ada news mereka malah tambah beli lebih banyak. Nah, itu kan bisa buat euforia juga. Jadi mereka juga udah cari value lah gitu di sana. Baik, Belvin, terima kasih. Jadi intinya memang kita balik lagi ke respon pasarnya ya, Iya, Belvin? harus lihat respon pasar juga. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, sahabat Mirai Asset, udah habis jam tradingnya. Stop dulu, nggak bisa di... Running trade-nya penuh nih. Running trade-nya penuh, ini hari Minggu kayak tapi marketnya ya. buka. Hari Minggu, ini chatnya udah kayak running trade gitu. Penuh Stop dengan dulu. saham. Ayo, Chandra udah ketemu yang dari tadi bolak-balik itu lagi, Udah itu nih. lagi sahamnya. Aku lihat banyak banget, ini dari teman-teman Mirai Asset itu banyak nanya tentang yang saham-saham yang baru IPO atau third liner ya. Ini yang paling sering muncul itu ditanyakan dari atas tadi, dari awal Cimata Open, itu adalah Net TV. Ya, Net TV. Terus ada ADCP ya saya lihat. Iya, ada TV, ada CP. Kita berapa, Ci? Ada berapa saham nih mau kita bahas? Kita kasih waktu mungkin 4 saham. 4, oke. Mungkin 2 dulu kali ya. ADCP sama Net TV ya tadi ya. Iya, silakan boleh, Belvin. Silakan. Oh, masih di mute? Oh, masih di mute, Belvin. Oke, sebentar ini dari Mirai Asset katanya bisa buka NeoHots gitu. Oh iya, boleh. Ya, boleh sambil dilihat chartnya sahabat Mirai Asset. Ya, Net TV ya udah. Ya udah nggak cukup. usah dimasukin lagi ya. Sebentar. Banyak banget. Net TV tadi ada CP, yang lain. Yang lain. Yang misal saham blue chip gitu, yang komoditis, misalnya Adro, ITMG, nggak mau gitu. Tuh, baik banget tuh. Ya, ADCP sama Net TV-nya nggak usah ditulis lagi ya. Kita sambil tunggu sahabat Mirai Asset akan dibukakan chartnya. Jadi untuk sahabat Mirai Asset nanti sambil lihat chart dari 2 saham ini, ingat bahwa
semua yang disampaikan di kegiatan ini, sahabat Mireset, saham-sahamnya tadi ini sifatnya edukasi, sifatnya informasi ya, bukan rekomendasi. Mohon dicatat, ditebelin, dimiringin hurufnya di garis bawah ya, bukan rekomendasi. Oke, sambil dilihat ya, masih Masih padahal udah jalan. ditutup loh. Oke, udah kita tuh. Oke, stop dulu ya. Kita mau lihat chartnya supaya nggak mengganggu chatnya, sahabat Mirai Asset. Boleh di stop dulu sambil kita pilih 2 saham berikutnya ya. Oke, berapa saham, Bu? 4 saham tapi kita 2 dulu, Belvin. Net Oke, TV boleh. sama ADCP dulu ya. Betul. Oke, siap. Ini udah nampak nih, Bu. Sudah Belvin. Oke, jadi untuk saham Net TV atau Net V ini, kita bisa lihat dari awal IPO ini, kita bisa lihat tujuan dari IPO ini ya. Jadi sahamnya itu auto reject sampai 6 kali. Nah, ketika auto reject 6 kali, terus ada koreksi, terus bisa lihat ini ada auto reject lagi, dan sekarang lagi koreksi. Nah, kita bisa lihat kalau kita bisa candlestick ya. Nah, ketika koreksi di sini, sebenarnya posisi yang bagus masuk itu ketika break high hammer terbalik ini. Nah, ini konfirmasinya. Konfirmasi masuknya. Nah, terus biasanya itu sahamnya akan naik. Naik, terus sekarang lagi koreksi lagi, Bu. Nah, konfirmasinya ini kan muncul pola yang hampir sama. Nah, polanya di sini sama di sini hampir sama. Biasanya ini disebut inverted hammer. Nah, konfirmasinya ketika break high 570. Jadi high-nya 565, konfirmasinya itu di 570. Nah, naiknya apakah bisa sebanyak ini? Belum tentu, bisa aja naiknya cuma 1 hari atau bisa aja lebih banyak. Nah, itu harus kita pakai trading stop. Jadi yang seperti saya sampaikan, trading stopnya itu di 1 tick ketika contohnya seperti ini kan trading stop loss-nya di sini. Nah, stop loss-nya dinaikkan ketika market tutup, naikkan ke sini. Jadi 1 tick di bawah harga terendah hari kemarin gitu. Jadi itu kita salah satu cara let profits run. Oke. Jadi perlu konfirmasi juga gitu. Yang satu lagi saham ADCP. ADCP ya. Oke, jadi dari saham ADCP ini dari IPO masih turun ya. Masih turun, enggak ARB tapi belum ada konfirmasi. Maksudnya belum ada candlestick yang pantulan lah. Jadi biasanya saya IPO itu kalau misalnya lagi turun ini saya belum masuk dulu. Jadi saya tetap nunggu dari ada candlestick pantulan. Apalagi kalau baru IPO kan itu maksudnya bandarnya masih fresh ya, market maker-nya masih fresh. Jadi kita harus lihat juga. Harus ada konfirmasi dulu lah. Kalau belum ada konfirmasi lebih baik nunggu dulu gitu. Baik, Jadi, Belvin. Ya, jadi mengapa saya sekarang bilang saham-saham IPO itu kan sekarang e-IPO ya. Iya. Jadi harus diperhatikan juga kalau misalnya saya perhatikan dari beberapa IPO yang udah, kalau yang diberikan ke market banyak itu memang kebanyakan itu terjadi koreksi karena barang yang banyak itu tidak di satu tangan ya kita bilangnya. Jadi banyak tangan ketika terjadi penurunan atau apa itu panic selling. Jadi sahamnya jadi susah naik kan. Nah, kalau misalnya yang di bawah 7 juta, di bawah 8 juta ataupun 3 juta itu kan barang yang di market sedikit. Tentunya itu lebih gampang lah itu untuk auto reject gitu. Jadi komposisinya sekarang harus diperhatikan baik-baik. Iya. Baik, terima kasih Belvin. Tadi untuk 2 saham, Belvin saham berikutnya ini jangan yang baru IPO ya. Jadi saya pilihin saham yang agak ini aja ya, yang di tengah-tengah ya, sahabat Mirai Asset. PTBA, Belvin boleh? Oke, kita ini cuman analisis ya. Ya. Kemarin saya juga sempat masuk di PTBA, cuman keluarnya terlalu cepat ya.
Saya masuknya kemarin kan resistennya bisa kita lihat di sini. Oke, dan di sini break resisten. Saya masuknya di sini. Nah, perlu diperhatikan saham yang biasanya break resisten itu ada kemungkinan yang sangat besar itu bisa naik banyak. Nah, ini besok keesokan harinya itu kan naik 5,3%, lumayan untuk sampai TBA ya. Nah, di hari terakhir ini udah terlihat ada koreksi. Nah, ini kalau misalnya kita nge-swing, selama masih uptrend kan masih nge-hold ya. Tapi kalau kita trading harian, ketika misalnya nanti hari Selasa buka, dia lebih rendah dari harga low-nya ini. Harga low-nya kan di 3.130. Nah, dia udah sentuh tuh 3.120. Berarti untuk kedepannya itu masih ada koreksi turun. Jadi perlu diperhatikan di sana gitu. Baik, terima kasih Belvin. Satu lagi Belvin, ini yang cukup banyak masuk terakhir ini adalah BRMS. Oke, untuk saham BRMS ini kita bisa lihat yang saya sampaikan tadi kan ada moving average 60 ya, Bu ya. Ya. Nah, ini yang warna hijau ini moving average 60. Ketika saham candlestick-nya itu di atas MA60 berarti sahamnya lagi uptrend lah secara gamblangnya itu, secara mudahnya. Nah, ini ketika ini kita bisa lihat kemarin ada terjadi kenaikan cukup banyak 16%. Nah, jadi ada yang tanya kalau biasanya gini kalau mau masuk itu kapan? Ya kan? Kalau masuk kalau udah naik banyak begini tunggu dia bisa break high 194 ini harga tertinggi hariannya. Cuman resikonya itu sudah sangat besar karena ini candlestick-nya kenaikannya banyak. Sedikit, maksudnya kita lihat kenaikannya bukan sedikit, ini banyak, sekitar 16%. Kalau misalnya kita masuk di 195, stop loss-nya kan biasanya 1 tick di bawahnya ini. Itu jaraknya udah terlalu jauh. Jadi ini udah terlalu volatile gitu. Nah, kita lebih baik tunggu esoknya itu misalnya kalau dia koreksi, kita tunggu dulu sampai ada misalnya candlestick seperti ini. Candlestick pantulan-pantulan seperti itu gitu. Jadi Oke, baik. kita pantau aja dulu. Kalau mau memaksakan, wah ini bagus banget, saya pengen masuk nih ya. Ya, kita tunggu break high aja di 195 gitu. Jadi biasanya di sana kalau dia bisa break high berarti tekanan power buying-nya itu kuat gitu. Oke, baik. Terima kasih, Belvin. Aduh, ini ada yang bilang moderator yang nanya, aduh mohon maaf ya, saya nggak punya barang, sahabat Miraeset, jadi saya nggak punya kepentingan di sini. Sahabat Miraeset boleh ngelihat di atas. Jadi mungkin satu lagi boleh nggak, Belvin? Ini sebenarnya banyak banget ditanyain dari Boleh, tadi, Bu. jadi Sebelum jam sengaja 3 buat kita hajar terakhir. aja, Bu. Boleh nih, jadi satu saham terakhir, Belvin, Bebas. itu yang banyak banget ditanyain, saya nggak tahu kenapa, karena saya juga nggak ngikutin, coba boleh nggak, FPNI? Oke. Untuk saham FPN ini kita juga bisa lihat bahwasannya trennya masih uptrend. Karena di atas MA60 ya. Nah, jadi ini kemarin ada koreksi sekitar 2%. Nah, untuk FPNI ini kita harus tunggu lagi untuk hari Selasa itu pembentukan candlestick-nya itu bagaimana. Nah, kalau mau masuk ya biasanya saham kalau naik kan tidak melulu ada candlestick pantulan itu langsung maksudnya tidak menunggu ada candlestick pantulan itu langsung naik kan. Nah, kalau memang besok hari Selasa dia bisa melewati harga tertinggi kemarin itu di 480 misalnya di 482 itu udah konfirmasi untuk harga sahamnya ada ke potensi naik lebih tinggi lagi. Jadi kalau untuk teman-teman atau rekan-rekan trader yang mau trading harian ya. Nah, salah satu kuncinya itu kita lihat harga tertinggi hari sebelumnya. Nah, kalau ketika kita udah lihat, itu jadi patokan. Misalnya hari ini dia bisa lebih tinggi lagi dari harga, misalnya hari sebelumnya di 480, hari ini udah 482 udah kena. Nah, biasanya saya ambil posisi di sana. Nah, stop loss-nya tetap harus disesuaikan misalnya 3% sampai 5% dan lihat bid offer-nya juga gitu. Soalnya Baik. kalau saham itu naik tidak melulu harus ada candlestick pantulan gitu.
Oke, baik. Terima kasih Belvin dan terima Ya. kasih juga untuk sahabat Mireset yang masukin pertanyaan. Mohon maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya kalau nggak semuanya bisa dijawab ya sahabat Mireset. Jadi mohon dimaklumi waktunya hanya sampai jam 3. Jadi oh ya, penting untuk dicatat bahwa semua tadi informasi yang disampaikan itu terkait dengan saham sahabat Mireset ini adalah sifatnya informasi saja, edukasi saja dan bukan rekomendasi. Keputusan akhir untuk jual dan beli itu ada di tangan sahabat Mireset semua. Jadi pastikan untuk selalu menghitung resikonya, melakukan analisanya sebaik-baiknya. Seperti itu ya, sahabat Mireset. Jadi untuk akhir saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Belvin dan juga untuk Sama-sama Bu. Iya, terima Bu kasih Marta. banyak Belvin. Mungkin boleh satu terakhir Belvin, kalau misalnya Belvin boleh merangkum nih ya semua kegiatan kita Ya. selama 2 jam ini dari perjalanan Belvin sebelumnya tadi dengan modal 12 juta sampai miliaran, kalau boleh dirangkum dalam satu kata yang bisa Belvin rangkum tuh, satu kata itu apa sih yang mewakili perjalanan Belvin? Satu kata aja. Ya, satu kata, 2 kata boleh deh. Apa ya? 3 kata lah. Iya, boleh. Ya pokoknya di hati itu harus to the moon lah, to the moon. Jadi tetap ada vibe optimisnya ya. Tapi optimis itu juga tidak membabi buta ya. Harus ada banyak research-nya, harus banyak pengalamannya juga gitu. Jadi hatinya tetap harus to the moon atau satu kata boleh profit. Yes. Baik. Terima kasih Belvin untuk materinya dan juga Ya, Bu semua Marta. pertanyaannya. Akhir kata, salam profit koper-koper untuk rekan-rekan sahabat Mirai semua dan tentunya Bu Marta juga gitu. Baik, terima kasih Ya. Belvin, terima kasih juga Chandra, dan untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke Michael. Silakan Michael dan Glenda. Baik, terima kasih Ko Belvin, Bu Marta, Mas Chandra. Luar Pak biasa. Michael. Ini nanti saya main ke Medan. Boleh. Nanti kita ketemu ya. Oke, siap. Saya ingin mengingatkan sahabat Miraset, terima kasih buat yang udah join hari Minggu di long weekend jam 1 siang sampai jam 3 gitu ya. Udah luar biasa. Nanti kalau misalnya kalian masih butuh pembelajaran lagi, tenang aja. Minggu depan masih ada HOTS Mentorship bareng sama Pak Yudi Chen, Iban Mubarak, Ilham Muslim, dan juga buat teman-teman kalau misalnya nih, saya butuh nih untuk ketemu human touch gitu ya. Orangnya pengennya ketemu orang gitu. Itu mah ada di cabang-cabang seluruh galeri investasi di Miraset di Indonesia. Kamu bisa langsung datang, daftar di sana, dibantu sama investment spesialis, cek jadwalnya di hotstock.id/hcs7oi dan juga di Instagram miraset_sekuritas_id. Kompetisi trading masih dibuka, masih bisa daftar, biar bareng sama Ko Belvin daftar juga, biar bisa cuan koper-koper kita semuanya ya. Ya. Oke. Salam Pampeda. Pampeda semuanya, siap? Oke. Terima kasih semuanya. Glenda, ada yang mau disampaikan lagi? Tentunya sekali lagi disclaimer on ya sahabat Miraset, semua yang dibahas hari ini hanya untuk tujuan informasi dan edukasi. Mudah-mudahan apa yang tadi Ko Belvin dan juga Bu Marta Mas Chandra bahas itu bisa menjadi motivasi tentunya buat sahabat Miraset ya, supaya semakin mantap lagi analisisnya dan tentunya tradingnya bisa cuan seperti Ko Belvin. Akhir kata terima kasih banyak buat Ko Belvin, Bu Marta dan Mas Chandra atas materinya. Semoga bisa ketularan cuan kita ya. Ya, HKGLND. Wah. Nah itu yang paling netral. Ya paling netral ya. GLND to the moon ya. GLND to the moon. Ko Belvin. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat Terima siang. kasih semua. Terima Selamat siang. kasih. Bye-bye. Salam cuan koper-koper semuanya. Bu Linda semuanya. Terima Sahabat Mirai kasih paling semuanya. utama. Salam cuan koper-koper.